Terdengar. Saya izin share screen sebentar. Oke. Share screen-nya terlihat ya? Iya. Oke, jadi hari ini pertemuan hari ini kita masih membahas terkait dengan kajian makna atau ya kajian makna atau kajian semantik dalam TPS Bahasa Indonesia gitu. Nah, karena kajian makna itu cukup luas, nah kita sampaikan seperlunya ya, sekira-kiranya merupakan tipe-tipe yang paling familiar, yang paling sering diujikan atau paling sering menjadi soal-soal di tingkat SMA. Nah, mungkin untuk yang bagian 1 yang kita sudah bahas pertemuan sebelumnya, ada yang perlu ditanyakan gitu terkait dengan ragam makna, leksikal, gramatikal, denotatif, konotatif, lugas, kias, sinonim, antonim, dan hubungan antar kata dengan kata lain, polisemi, homonim, homofon, homograf, hipernim, hiponim, perubahan makna, 6 pola perubahan makna, dan sebagainya. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau belum, saya yang tanya sekarang. Teman-teman tahu bedanya makna konotatif dengan makna kias? Mungkin salah satu bisa membantu saya ya, membedakan makna konotatif dan makna kias. Atas nama Mbak Indah dari IBB ini pasti. Saya baru mau ngetik, mau tanya ke Masnya. Oh, baru mau tanya. Yang apa? Iya. Tanya apa? Yaitu perbedaan makna kias sama konotatif. Oh ya, Kak. Oke. Kalau di SMA jelasinnya gimana? Kalau materi SMA itu makna kias itu gimana? Konotatif itu gimana? Atau disamakan? Semuanya ada yang tahu? Atau materi SMA gimana sih, disamakan atau gimana? Oke. Belum ada? Atau saya yang jelasin aja? Iya, Mas, jelasin. Ya, oke. Jadi, makna kias dan makna konotatif ya. Ini saya mengulang karena ternyata pertemuan kemarin ada yang belum menangkap dari itu ya. Jadi saya perlu ulang gitu. Nah, jadi makna konotatif dulu ya. Makna konotatif itu adalah makna yang mengandung sisipan nilai emosi atau sisipan nilai kata atau sisipan nilai rasa dalam pengucapan atau penerapan atau dalam kata tersebut. Sedangkan makna kias adalah makna yang acuannya tidak sesuai dengan kata bentukannya, atau makna yang tidak sebenarnya, atau makna yang digunakan untuk mengkiaskan sesuatu, untuk mengumpamakan sesuatu, untuk mengibaratkan sesuatu, untuk memberi perumpamaan akan suatu hal. Contoh, makna konotatif tadi apa? Nah, makna yang ada sisipan nilai emosinya, ada nilai rasanya. Misal, ya, ini jangan dilihat contoh ini, kalau ini jangan dulu lihat. Misal, kata perempuan dan kata wanita itu sama. Kalau di KBBI itu sama artinya. Orang kalau perempuan dan wanita itu sama ya. Kalau makna KBBI-nya sinonim, bersinonim. Perempuan itu ya seorang perempuan berjenis kelamin perempuan. Wanita juga
berjenis kelamin perempuan, ya, punya bagian alat vital disebut ini dan sebagainya. Tetapi ada nilai emosi yang berbeda atas lekatan kata tersebut. Perempuan itu biasanya dipakai untuk klasterisasi gender perempuan. Sedangkan ketika menggunakan wanita itu dianggap sebagai perempuan yang sudah dewasa. Contoh lain, penggunaan kata ibu, emak, umi, mama, mamah. Itu nilai konotasinya, nilai konotatifnya itu berbeda. Emosi yang ditimbulkan dari kata yang bersinonim itu berbeda. Ibu itu perempuan dewasa yang sudah punya anak. Umi itu perempuan dewasa, bisa jadi punya anak, bisa jadi ada kandungan sifat-sifat religius yang beragama Islam, kemudian lingkungannya mungkin religius dan sebagainya. Mama mungkin lebih familiar di daerah pedesaan, emak dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan konotatif. Ketika suatu kata itu ada sisipan nilai emosinya. Contoh lain, yang paling bisa dibedakan itu di soal. Kalau teman-teman tadi sudah mengerjakan soal tersebut, yang saya share tadi pagi, pasti ketemu ya. Ada soal yang menanyakan nilai rasa. Pegawai, karyawan, dan buruh. Itu artinya sama, pekerja, tetapi emosi yang ditimbulkan berbeda. Pegawai itu orang yang bekerja di instansi pemerintahan ya, bisa jadi gitu ya. Karyawan itu di perusahaan, sedangkan kalau buruh itu pekerja dengan status mungkin pekerja kasar dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan konotatif. Ketika suatu kata terdapat makna rasa yang bisa membedakan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Itu makna konotatif. Sedangkan makna kias itu adalah makna untuk mengkiaskan sesuatu, untuk mengumpamakan sesuatu. Contoh, kaki tangan itu merupakan bentuk pengkiasan, pengibaratan dari orang yang diperalat, orang yang disuruh. Contoh lain, meja hijau itu merupakan pengkiasan dari pengadilan. Kambing hitam merupakan pengkiasan dari apa? Orang yang dipersalahkan dan sebagainya. Sampai sini ada menangkap tidak sampai sini? Menangkap. Maaf Kak, mau bertanya. Oke. Kalau kambing hitam itu bukan konotasi. Kambing hitam bukan konotasi. Maksudnya ini. Sebentar. Oke, saya sedikit ngeheng, tapi saya terdengar ya. Oke. Kambing hitam, teman-teman boleh ngecek ya di KBBI. Sekarang kita search di KBBI, apakah ini bisa dibuktikan dengan search KBBI. Kambing hitam. Kambing hitam, kalau di KBBI status katanya itu KI, itu berarti tandanya kias. Artinya orang yang dalam suatu peristiwa sebenarnya tidak bersalah, tetapi dipersalahkan atau dijadikan tumpuan kesalahan. Itu dari makna kamusnya ya, artinya kias. Nah, pertanyaan untuk mbaknya yang tadi tanya siapa? Tadi siapa yang tanya ya? Tadi yang bertanya siapa ya? Saya. Mbak Denon, ya. Bener ya nanya Mbak Denon? Denon Indah. Oh iya. Panggilannya Absen siapa? 28 IPS 1. Ya. Panggilannya Mbak D gitu ya? Iya. Ya. Nah, Mbak D kalau boleh tahu atas. Iya, benar. Ya, kalau boleh tahu atas, maksudnya bisa Terserah. bacanya. Ya, oke. Tanyanya itu kambing hitam itu makna konotatif itu dari buku apa kalau boleh tahu? Atau dari buku Big Drilling Sosum yang 2019. Oke. Itu boleh banget ya ditanyakan ke saya, di foto kirimkan ke saya. Boleh banget itu. Oke. Oke. Nah, gini.
sekarang muncul pertanyaan kedua. Biasanya di tingkat SMA, makna konotatif dan makna kias itu disamakan. Nah, itu kekeliruan yang pertama. Akhirnya, biasanya buku-buku SBMPTN itu juga menyamakan. Kenapa? Karena Karena gini, karena ketika teman-teman menemukan soal yang pertanyaannya dalam suatu kalimat kalimat di bawah ini yang mengandung makna konotatif itu apa? Nah, soal-soal tersebut itu ada dua kemungkinan kemauan soalnya. Yang pertama, yang ditanyakan benar-benar konotatif, makna rasanya, atau sebenarnya konotatif yang dimaksudkan dalam soal tersebut itu sebenarnya bukan konotatif, tapi makna kias. Nah, beberapa soal yang saya temui juga kayak gitu. Pertanyaannya, makna konotatif yang ada di bawah ini manakah yang benar? Nah, soal yang muncul bukan makna konotatif, tapi makna kias. Gitu. Itu sering banget. Tuh. Apakah sudah masuk setnya? Kalau belum, ada yang mau ditanyakan lagi makna konotatif dan makna kias? Ini opsi jawabannya apa, Mbak? Opsi jawaban dari soal yang ini, A, B, C, D-nya. Oh ya, teman-teman juga hati-hati ya. Kadang buku SBM itu juga keliru ya, memberi opsi kunci jawaban. Kalau teman-teman itu kadang saya menemukan itu ya, dua soal yang sama mungkin ya, di dua buku yang berbeda itu juga bisa beda jawaban dan pembahasannya. Nah, ini juga perlu diperhatikan, hati-hati juga, bukan hati-hati ya, perlu di cross check juga apakah jawabannya betul atau tidak gitu. Ini benar ya definisinya. Definisi konotasi menurut KBBI ini ya di ininya. Saya share di grup aja. Di grup Soshum. Itu ya di grup Soshum ada. Ini benar jawabannya ya. Definisi konotasi menurut KBBI yaitu makna yang ditambahkan pada makna denotasi. Artinya makna yang ditambahkan itu makna rasa ya, sisipan rasa. Itu betul. Itu bukan soal, itu kayak cuman materi sekilas gitu. Oh, alah. Ya. Saya pikir itu soal ya. Ini sebenarnya juga betul contohnya, tapi kalau konteks ini Pak Hussein dijadikan sebagai kambing hitam dalam peristiwa pencurian di rumah kepala desa. Pak Hussein dijadikan sebagai kambing hitam. Pak Hussein dijadikan sebagai Enggak, kalau menurut saya ini dari contohnya juga tidak ini benar, kayak gini ini benar. Pak Hussein dijadikan sebagai kambing hitam dalam peristiwa pencurian di rumah kepala desa itu betul. Ada makna konotatifnya, makna rasanya betul. Tetapi sebenarnya ini lebih tepat kalau dijadikan contoh di makna kias, di makna perumpamaan. Tapi betul, dia ada konotasi rasanya betul. Tapi tidak tepat dijadikan dicontoh di makna konotasi. Menurut saya gitu. Itu Mbak Denon. Nanti kita lihat di soal yang saya share. Itu ada pembeda yang cukup kelihatan ya. Contohnya ini ya, yang di buku ini, yang konotatif ini, contoh jatuh, itu makna aslinya, makna denotatifnya, itu harusnya meluncur ke bawah. Ya, meluncur ke bawah, terperosok, dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah muncul konotasinya, muncul konsep rasanya, berpotensi bermakna bangkrut. Dalam konteks tertentu ya, dilihat konteks kalimatnya. Usahanya jatuh, berarti usahanya bangkrut. Berarti jatuh di situ tidak menjadi makna denotatif, tapi makna konotatif. Contoh lain, keras. Itu kalau makna denotatifnya, makna aslinya itu pada tidak mudah pecah. Tapi kalau dalam konteks tertentu, juga bisa muncul makna rasanya. Tidak mau menuruti nasihat. Misal, Ahmad adalah orang yang keras. Berarti Ahmad adalah orang yang bisa jadi tidak mau menuruti nasihat dan sebagainya gitu. Nah,
Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan lagi? Makna konotatif dan makna kias? Kalau belum paham, tanya lagi aja biar kita bisa memberi gambaran yang jelas ya. Karena ini juga, dan juga beberapa soal itu ya, soal mungkin di bawah 10 tahun yang lalu itu makna kias dan konotatif itu disamakan ya. Tapi mulai tahun berapa ya, ketika sudah ganti nama dari SNMPTN tulis itu menjadi SBMPTN itu juga sudah mulai dibedakan ya. Mungkin 5-10 tahun terbaru itu sudah dibedakan makna kias dan makna konotatif. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ayo kita harus berdiskusi ini untuk mendisklirkan. Gitu ya Mbak Denon. Itu nggak salah ya, penjabarannya nggak keliru, tetapi mungkin contohnya tidak tepat ya, ditempatkannya. Harusnya itu ditempatkan di makna kias. Gitu. Mau dilanjutkan atau bahas ini lagi? Lanjutkan. Lanjut ya. Atau saya gimana? Lanjut? Iya. Iya. Lanjut. Lanjut. Saya kalau tanya itu berarti konfirmasi apakah terdengar, apakah terputus koneksinya dan sebagainya ya. Oke. Oke, sinonim, antonim. Jelas ya. Polisemi, homonim, ini juga jelas. Sama teman-teman juga hati-hati membedakan antara polisemi dan homonim. Konsep polisemi itu harus punya satu alur pusat. Ya, satu alur pusat dan biasanya dia penjabarannya lebih dari yang sama itu nggak cuma dua. Kalau homonim itu dua, bisa ular dan bisa dapat. Kalau polisemi itu berpotensi lebih dari dua ya. Kepala desa, kepala rumah tangga, kepala RT, kepala RW, kepala sekolah, kepala pemerintahan dan sebagainya. Itu polisemi. Satu alur pusat tapi punya potensi untuk menjadi beberapa dengan status kedudukan yang sama. Kalau kepala di atas, berarti dia juga harus di atas kedudukannya. Kalau kaki di bawah, berarti juga harus di bawah kedudukannya. Dan potensinya dia harus lebih dari dua. Kaki tangan, kaki bukit, kaki meja, kaki gunung, kaki langit, dan sebagainya. Dengan satu alur pusat, kaki. Kalau homonim, itu biasanya cuma dua ya, bisa ular dan bisa dapat. Genting dan genting suasana, genting atap rumah, dan sebagainya. Kalau bingung boleh ditanyakan. Kalau tidak saya lanjutkan dulu. Homofon homograf jelas ya, saya rasa hiponim juga jelas. Pergeseran juga jelas ya. Ada yang mau ditanyakan? Pergeseran, perubahan makna? Tidak, saya lanjutkan. Saya lanjutkan kalau tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu kajian makna bagian kedua, yaitu pada materi majas atau gaya bahasa. Nanti saya lebih sedikit ya, karena tadi sudah telat, jadi saya jam 5-nya lebih ya, nggak apa-apa. Pertama, penjelasan dulu ya. KBBI itu menjelaskan majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain, atau kiasan, atau dengan perumpamaan, dan sebagainya. Itu makna KBBI. Majas itu melukiskan sesuatu dengan perumpamaan. Majas atau gaya bahasa, yakni kata yang maknanya diganti dengan kata yang lain yang mengandung unsur kias, unsur perumpamaan. Kias atau kiasan itu lambang, perumpamaan atau pengibaratan. Ya. Kias itu lambang, perumpamaan, pengibaratan. Pengadilan dikiaskan dengan meja hijau, dan sebagainya. Saya lanjut. Nah, majas itu ada banyak ya, tapi yang paling biasa dipakai itu yang paling mudah dulu ya, personifikasi. Ini di majas perbandingan. Majas perbandingan itu yang paling banyak itu, yang paling sering itu ada personifikasi, metafora, dan juga simile.
Personifikasi, metafora, simile. Itu berarti konsepnya konsep perbandingan. Personifikasi itu adalah pengumpamaan. Jelas ya, ini pasti banyak yang bisa. Benda mati seakan-akan hidup seperti manusia. Syaratnya seakan-akan hidup seperti manusia. Seperti manusia. Person, personifikasi. Contoh, desir pasir memanggilku untuk mendekat ke bibir pantai. Desir pasir memanggilku. Yang bisa memanggil itu biasanya manusia. Karena itu masuknya personifikasi. Alam dan rembulan menjadi saksi sumpah setia kita berdua. Alam dan rembulan menjadi saksi. Kira-kira kalau menjadi saksi itu manusia atau bukan? Biasanya. Manusia ya. Alam dan rembulan diseakan-akankan menjadi manusia sehingga mereka menjadi saksi. Sumpah setia kita berdua. Ini saya rasa jelas, jadi kita lanjutkan. Metafora. Ini makna kamusnya gini ya. Pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya. Oke. Melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Metafora. Persamaan atau perbandingan atau melukiskan sesuatu. Nah, kalau yang sebelah kiri itu personifikasi, ini gampangnya ya. Kalau personifikasi itu diseakan-akankan manusia, kalau metafora dibalikkan ya. Ini cara saya menghafalkan, memahami dan menghafalkannya. Kalau metafora dibalik aja. Diseakan-akan benda atau juga bisa hewan atau binatang. Sifat metafora, pelukisannya adalah biasanya pelukisan langsung. Ya, ingat metafora itu seakan-akan benda atau binatang. Itu paling gampang memahaminya gitu ya. Contoh, pemuda adalah tulang punggung negara. Pemuda manusia adalah tulang punggung. Kita anggap tulang punggung itu benda ya. Pemuda adalah tulang punggung negara. Itu metafora. Si jago merah melahap kawasan pertokoan. Si jago merah itu api, melahap kawasan pertokoan. Nah, diseakan-akan kan jago merah, dia dianggap, api itu dianggap mirip dengan jago merah. Gitu. Aku ini binatang jalang. Aku ini binatang jalang. Jelas? Jelas ya. Aku personifikasi person, manusia, diseakan-akankan binatang jalang. Oke, lanjut. Selanjutnya, simile. Simile itu adalah majas perumpamaan yang eksplisit atau jelas. Ya. Syaratnya eksplisit atau jelas. Penandanya apa? Penanda simile itu ada kata seperti, bagai, laksana, bak, ibarat, serupa. Contoh, hubungan mereka bagai minyak dan air. Ya. Dosa manusia ibarat buih di lautan. Kecantikanmu bagaikan sinar mentari di pagi hari. Ada penandanya, bagai, ibarat, bagaikan. Itu berpotensi atau bermakna simile. Biasanya simile itu banyak dipakai di peribahasa-peribahasa ya. Hubungannya seperti kucing dan anjing ya, selalu bertengkar dan sebagainya. Ya, cintaku padamu bagai luasnya bentang cakrawala. Nah, itu juga simile. Itu. Sampai sini di majas perbandingan ada yang perlu ditanyakan? Belum. Kalau belum saya lanjutkan. Di majas pertentangan. Pertentangan ya, ditentang. Bukan ditentang ya. Pertentangan itu berarti apa namanya? Dibesar-besarkan, tidak sesuai dengan yang terjadi seharusnya, itu pertentangan. Tapi juga bisa bertentangan ya, ironi itu juga pertentangan. Di majas pertentangan itu ada hiperbol, ironi, dan litotes. Ya, ini yang paling biasa dipakai. Sebenarnya itu banyak ya, majas-majas, perbandingan, pertentangan, pertautan itu ada banyak anunya, majasnya. Tapi yang ini yang paling familiar, yang paling sering muncul ya di soal-soal. Hiperbol ini jelas ya, saya langsung ungkapan pernyataan kias yang dibesar-besarkan ya, jelas ya. Tangisannya tadi malam membangunkan penduduk sekampung ya, enggak juga ya. Tangisan semalam membangunkan sekampung, hiperbol ya, terlalu berlebihan. Air mata Rengganis mengalir deras seperti sungai Bengawan Solo. Waduh. Sederasnya kalian menangis, apakah sampai sungai? Tidak. Ini juga hiperbol. Ironi. Saya lanjutkan aja. Ironi, majas yang menyatakan makna pertentangan dengan makna sesungguhnya.
Ironi itu dapat berupa sindiran halus. Ironi dapat berupa sindiran halus. Ini juga terkait dengan konsep pragmatis ya. Kalau di kajian linguistik, contohnya gini, bersih sekali kamarmu yang tidak pernah kau sapu. Wah, ini bersih sekali, sepakat artinya bersih sekali? Atau apa ini? Makna yang timbul dari kalimat ini itu apa? Bisa dicat ya, kalau tidak bisa ditulis di kolom komentar. Apakah artinya bersih sekali? Tidak. Artinya apa artinya? Artinya kotor sekali. Betul ya, pragmatis sekali ya. Maksud tidak pernah disapu kok bersih sekali, kayaknya enggak ya. Itu ya bertentangan. Bagus sekali tulisanmu, pasti kamu mau jadi dokter. Waduh. Karena tulisan dokter itu terkenal tidak bagus. Jadi kalau ditanyai bagus sekali tulisanmu dan mau jadi dokter, pasti kamu mau jadi dokter. Nah, berarti tulisannya saking tidak bisa terbacanya ya, saking tidak bagusnya dan sebagainya. Saya lanjut. Litotes. Litotes itu adalah majas yang melukiskan keadaan dengan kata-kata yang merendah. Merendah ya, kata-kata yang merendah. Contoh, silahkan dinikmati makanan tak kadarnya. Wah, padahal konteksnya sedang pesta, sedang pernikahan, hajatan, Idul Fitri ya. Masuk kalau disuruh makan ada rendang, opor ayam ala kadarnya, kayaknya enggak ya. Itu konsep merendah. Terus, silahkan mampir ke gubuk saya. Silahkan mampir ke gubuk saya. Padahal rumahnya lantainya 7 lantai ya. Rumahnya gedongan. Masuk mampir ke gubuk saya, itu merendah ya. Terus warung makan ini hanya usaha kecil kami. Waduh, padahal konsepnya restoran ya. Disebutnya warung, kayaknya enggak ya. Itu berarti dia sedang merendah ya, merendah untuk meroket. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan majelis pertentangan? Belum? Belum. Saya lanjut. Sekarang majas pertautan. Majas pertautan itu ada metonimia. Yang pertama dulu ya, metonimia. Ini jelas ya, penggunaan merek gitu ya. Atau hal yang ditautkan, jelas lah ya, metonimia itu berarti penggunaan merek atau hal-hal yang ditautkan dengan suatu hal gitu ya. Contoh, ayah mengantarku dengan Honda, ya. Adik minum aqua atau mau aqua atau rinso yang paling sering ya dan sebagainya. Padi dan Sheila on Seven selalu memperoleh hati penikmat musik Indonesia. Ini juga jelas ya. Padi dan Sheila on Seven, penggunaan nama Padi, band Sheila on Seven. Ini jelas, saya lanjutkan. Eufemisme. Majas yang memperhalus suatu kata karena sebagai akibat adanya kaidah-kaidah kesopanan. Karena mungkin dirasa kata yang ditimbulkan itu tidak baik ya, dianggap kasar. Misal miskin diganti dengan kurang mampu, lebih halus ya dirasanya. Terus ini adiknya sedikit tertinggal ya. Nah, itu juga memperhalus ya, mungkin karena dianggap sedikit tertinggal itu ya, sedikit bodoh dan sebagainya ya. Mungkin diperhalus dengan sedikit tertinggal. Terus penggunaan kata berpulang untuk menggantikan kata meninggal atau mati ya. Terus ke belakang untuk mengganti WC dan kamar mandi dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk eufemisme, bentuk-bentuk memperhalus gitu. Saya lanjut. Pars pro toto dan totem pro parte. Ini juga jelas ya. Sebagian dari keseluruhan. Sebagian dari keseluruhan. Pars pro toto. Contoh, Andi tidak terlihat batang hidungnya. Padahal yang nggak terlihat itu bukan cuma batang hidungnya, tapi satu Andinya ya, sekujur tubuhnya nggak terlihat, orangnya nggak kelihatan. Terus, ibu membeli ayam seekor. Ya, padahal yang dibeli nggak cuma seekor ya, bukan cuma ekornya, tapi dari kepala sampai ekor sampai cekernya bisa jadi ya, yang seekor sampai cekernya. Terus kopi satu Bu. Nah, ada yang bisa beri saya konteks kenapa kopi satu Bu itu masuk pars pro toto? Yuk, Mbak Nur Wahyuningsih. Atau yang lain? Ada yang mau memberi saya konteks kenapa kopi satu Bu itu masuk pars pro toto?
Oke, belum ada. Kalau nggak anu di chat boleh ya. Kopi satu Bu ya. Kopi satu kalau di ragam-ragam kalau di warung kopi satu Bu itu yang diminta nggak cuma kopi satu ya, bukan kopi satu sebutir atau sebubuk itu enggak ya, tapi ada kopinya ya, ada kopi, ada gulanya, ada gelasnya, ada sendoknya ya, bisa jadi ada sendoknya, ada airnya ya. Jadi kopi satu kopi ya, tapi jenis kopi satu Bu itu masuk peras prototo ya. Kan nggak mungkin Bu minta kopi, gula, air panas di gelas, kan enggak ya. Nah, maka dimaksudkan dalam kajian sebagian dari keseluruhan atau sebagian untuk keseluruhan gitu. Terus totem pro parte. Totem pro parte, seluruh untuk sebagian. Ya ini jelas lah. Contoh, tadi malam Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia. Waduh, ini kayak perang aja ya. Padahal ini mungkin dalam cabang lomba olahraga badminton atau mungkin sepak bola dan sebagainya. Terus, SMA Negeri 1 Gemolong menjadi perwakilan Indonesia dalam ajang Olimpiade Matematika Internasional di Inggris. Wah, kan nggak SMA-nya ya. Mungkin nggak semuanya juga ya. Pasti 1 atau 2 siswa paling ya. Dan itu tapi dalam konteks totem pro parte ya, SMA Negeri 1 Gemolong. Padahal mungkin yang mewakili itu 1 atau 2 siswa dan sebagainya. Mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Belum? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau didiskusikan lebih lanjut? Kalau belum, kita bahas latihan tadi. Apakah sudah mengerjakan semua? Kalau belum, jangan lupa dikerjakan ya. Ini saya minta tambahan sedikit ya. Kita bahas latihan tadi ya. Ini sebenarnya materi makna itu sudah kita bahas minggu lalu ya. Tapi karena ternyata beberapa ada yang harus kita ulik lagi, diskusikan lagi, maka saya tambahkan untuk kali pertemuan ini gitu. Sebentar ya, share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Kita mulai soal yang pertama. Ini gampang ya. Kata yang berada pada tingkat homograf terdapat dalam kalimat, langsung saya jawab aja. Jawabannya D. Bila saya beruang, saya akan membeli boneka beruang. Ya, D. Bila saya beruang. Jelas ya? Homograf sama graf, sama tulisan. Beda makna. Satunya beruang, satunya beruang. Gitu. Kenapa yang E bukan jawabannya? Kemeja dan kemeja. Beda ya, satunya kemeja tanpa spasi dan dengan spasi itu aja sudah beda tulisan ya, homograf secara tulisannya ya, dan satunya pun juga ke-nya itu bukan sebagai satu kata dengan meja, sebagai kata depan ya. Lanjut, ini gampang ya kalau homograf gini. Kalau yang A itu apa? Sanksi eng dengan sanksi NK itu apa? Disebut apa itu? Homo apa itu? Homonim. Homonim sama bunyi. Oke, berarti udah pada bisa ya. Kita anggap sudah bisa. Lanjut. Seseorang berbuat baik untuk menyenangkan hati orang lain agar disayangi. Diungkapkan dengan ungkapan, wah ini jelas ya. Apa enggak? Jawabannya B, mengambil hati. Ya, ini makna kamus, boleh dilihat. Kalau mengambil muka itu jelas ya. Mengambil muka, cari muka, ya, mencari perhatian dan sebagainya. Kalau seorang berbuat baik untuk menyenangkan hati agar disayang, itu mengambil hati. Lanjut. Terus, soal nomor selanjutnya adalah, sebentar, belum muncul. Oke. Ini apa namanya? Oke. Setiap melakukan transaksi jual beli yang melibatkan bank selalu dikenakan provisi sebesar 1,5% dari total kredit
dan wajib menyerahkan agunan ke bank sampai total kredit terlunasi. Kata-kata yang tepat untuk menggantikan kata transaksi, provisi, dan agunan dalam kalimat di atas adalah apa? A, B, C, D, E. Apa? E ya. Ini juga ini juga jelas sebenarnya ya. Setiap melakukan transaksi apa? Gantinya transaksi persetujuan. Terus berarti setiap melakukan transaksi persetujuan jual beli melalui kredit, berarti melalui kredit yang melibatkan bank selalu dikenakan provisi biaya sebesar 1,5% dari total kredit dan wajib menyerahkan agunan. Jelas ya, jaminan. Yang paling sering didengarkan agunan ya, jaminan itu paling sering didengar ya. Kalau provisi kayaknya jarang ya. Oh, transaksi juga paling sering, ding. Transaksi agunan itu jelas. Kalau provisi itu agak jarang. Jadi dari transaksi dulu persetujuan ada berapa? 1, 2, C dan E. Terus yang jaminan juga C dan E. Berarti harus tahu arti provisi ya ini ya berarti. Oke, saya lanjut. Makna kata kepala di bawah ini merupakan bagian dari makna yang mengikutinya kecuali apa? A, B, C, D, E. D. Kepala langit. D. Oke, kepala langit ya, nggak ada. Meskipun ada kaki langit, kepala langit itu nggak ada. Kepala air jelas ya, awal mula banjir itu disebut kepala air. Kepala bahu jelas ya, bagian bahu yang apa namanya menyerupai kepala yang menonjol ya. Kepala desa juga jelas, kepala suku jelas. Kepala langit, meskipun ada kaki langit ya, tapi tidak ada kepala langit. Saya lanjut, ini juga jelas. Oke, ini apa ini? Peribahasa. Selalu membereskan atau memikirkan urusan orang lain tanpa peduli urusan sendiri dapat diungkapkan dengan peribahasa A, B, C, D, E. A. A. Anak di pangku dilepaskan, beruk di rimba disusukkan. Anak orang juga. Waduh, ini jadi pendengarannya aja kayak peribahasa dan tidak ya. Anak disendiri disayang, anak tiri dibekengi. Anak baik menantu molek. Wah, ini jelas kayaknya tidak ya. Anak baik menantu molek, rusak anak oleh menantu. Kayaknya enggak ya. Yang paling potensial juga ya memang A. Lanjut, ini makna peribahasa ya. Jadi juga harus memperbanyak baca peribahasa ya. 9, kata yang tercetak miring. Nah, ini tadi nggak muncul ya, mohon maaf banget. Ini nggak muncul dan Google Form itu juga sulit untuk men-setting miring, tebal itu sulit ya. Yang gampang di-setting itu ya quizzes itu. Jadi kalau saya pakai quizzes itu karena ada tanda miring yang harus dimunculkan gitu biasanya. Yang di Google Form nggak muncul miringnya ternyata. Oke. Jadi yang miring di sini tuh yang menempati posisi predikat. Yang gramatikal lah ya, yang ada imbuhannya. Mereka pergi bersama, yang bersama, menurut, terus berhubung, mengelilingi, melalui. Nah, itu yang mana jawabannya? Yang tidak bermakna gramatikal itu yang mana? A, B, C, D, E. B. E. Oke, ada yang lain? Yang Mbak Putri, gimana penjelasan yang E itu gimana Mbak Putri? Gimana Mbak Putri? Yang penjelasan jawaban E. Ada yang mau menjelaskan jawabannya E atau ada jawaban lain? Ya, yang barusan menjawab jawabannya apa itu? B. B. Gimana Mbak Nur Wahyuningsi? Kenapa jawabannya B itu menurutnya Mbak Nur Wahyuningsi itu apa? Kenapa? Menurut itu nggak bermakna gramatikal. Oke. Oke, jawabannya itu adalah teret.
Jawabannya adalah B. Hal itu menurut ayah berbahaya. Menurut di sini tidak ada makna gramatikalnya. Kalau dia diberi makna gramatikal, jadinya gini. Hal ini menyebabkan jadi membuat jadi turut. Ayah berbahaya. Nah, itu tidak tepat. Menurut di sini itu tidak ada makna gramatikalnya. Menurut di sini itu berpadanan kata dengan pendapat. Hal ini pendapat ayah berbahaya. Ya, jadi tidak ada makna gramatikalnya gitu. Jelas? Oke. Lanjut. Lanjut. Oke. Para relawan membantu evakuasi korban pasca tsunami. Makna kata evakuasi adalah EDE. Ini apa? D. D. Oke. Pemindahan dari daerah berbahaya. Jelas ya. Kalau mitigasi itu apa mitigasi? Mitigasi bencana itu apa? Ini sering sering keliru ya. Para relawan membantu mitigasi ya, keliru ya. Kalau mitigasi itu sebelum bencana ya, sorry. Kalau mitigasi itu adalah proses mengurangi dampak bencana. Itu bisa dengan latihan juga ya, latihan mitigasi bencana. Nah, itu juga bagian dari mitigasi. Kalau evakuasi itu sudah terjadi. Jadi pemindahan dari daerah berbahaya itu evakuasi, upaya penyelamatan. Ya, itu jangan tertukar ya. Evakuasi dan mitigasi. Nah, lanjut. Nah, ini yang ada nilai rasa, ada konotatifnya. Deretan kata yang menunjukkan perbedaan nilai rasa terdapat dalam kalimat A, B, C, D, E. Apa ini? C. E. A. Ada yang beda-beda ya. Yang E, oke, saya langsung jawab aja. C. Jawab C, ada yang C. Waduh, beda-beda ya. Jawabannya adalah A. Ya, kalau ada soal kayak gini tuh, deretan kata yang menunjukkan perbedaan nilai rasa itu biasanya berarti dia makna denotatif, maknanya itu katanya itu bersinonim biasanya. Tetapi dia punya proporsi rasa yang berbeda. Tadi ya dicontohkan pegawai, karyawan, buruh. Itu sama-sama pekerja. Cuma pegawai itu mungkin eskalasinya lebih tinggi di pemerintahan. Karyawan itu di perusahaan, buruh itu mungkin pekerja kasar. Nah, itu. Kalau yang B itu dari makna katanya sudah berbeda ya, memeriksa, meneliti, melihat itu sudah beda. Kaya, melarat, berada itu sudah, kaya, berada itu mungkin bersinonim. Melarat sudah beda. Pun dengan E, cerdik, cendekia, pandai itu sama, tapi B, bodoh itu sudah beda. Makna katanya sudah beda, makna leksikalnya. Membawa, menyandang, memanggul itu sudah beda. Nah, jadi kalau ada soal yang nilai rasa, nilai konotatif, itu biasanya jawabannya yang katanya itu maknanya bersinonim atau serupa, tetapi kalau kayak gini suara saya terdengar tidak? Apa suaranya terdengar kalau kayak gini? Dengar tapi kayak ada suara zzz, kayak gitu, Mas. Oke, bentar saya bentar ya.
Oke, apakah suara saya terdengar? Dengar. 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 Oke, saya lanjut. Mana tadi? Oh, 11. Deretan kata yang menunjukkan perbedaan nilai rasa. Oke. Tadi ya pegawai, karyawan, apa satunya tadi? Buruh, ya. Artinya sama-sama pekerja. Cuma eskalasi rasanya beda, ya. Ada yang mau ditanyakan nomor 11 atau sebelum-sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum. Oke, saya lanjut. Sebagai manusia, kita harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal kita. Kita harus berperilaku sesuai dengan peribahasa berikut kecuali, nah, A, B, C, D, E, ini nggak ada jawabannya sebenarnya. Ada jawabannya, tapi jawabannya 2. Ini saya anulir ya. Ini jelas ya, ini peribahasanya ya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Berarti harus menyesuaikan ya, ikut aturan. Di kandang kambing mengembik, di kandang kerbau menguak, ya itu menyesuaikan juga. Memperlapang kandang musang, mempersempit kandang ayam. Kemana angin bertiup, di sana ke sana condongnya. Ini juga makna menyesuaikan. Nah, yang C dan E itu bukan makna peribahasanya gitu. Atau mungkin ada yang punya jawaban lain? Atau punya jawaban sebenarnya ini ada kecualinya loh Kak sebenarnya gitu. Ini jawabannya 2 ya, C dan E ya kalau menurut saya. Di mana kayu yang bengkok di sana musang meneliti. Itu kayaknya nggak menyesuaikan ya dari kata-katanya. Memperlapang kandang musang, mempersempit kandang ayam. Enggak juga. Yang C dan E itu bukan. E itu kalau di mana kayu bengkok berarti kalau ada apa ya yang tidak benar itu dilihat, diteliti gitu, dan sebagainya. Ini saya anulir ya 12. Lanjut. Nah, kata yang tidak mengalami perluasan makna terdapat pada A, B, C, D, E. D. Enggak terdengar. Di atas bebek cicak. D. Ahli sarjana madrasah. Oh ya, jelas ya. Ini menyempit ya, ahli sarjana madrasah. Kalau mengupas itu meluas. Dulu mengupas itu mungkin mengupas apa namanya? Mengupas mengupas benar-benar mengupas. Sekarang mengupas soal juga bisa mengupas permasalahan juga mengupas, memancing juga ya. Dulu memancing mungkin memancing ikan, terus meluas memancing permasalahan, memancing keributan dan sebagainya ya. Bapak itu juga meluas ya, meluas taman layar ibu itu meluas, para saudara meluas, pahlawan berlayar merantau juga meluas. Nah, dia itu menyempit semua, ahli sarjana madrasah menyempit. Saya lanjut. Ungkapan yang menunjukkan makna sangat cinta adalah A, B, C, D, E. Jawabannya adalah B. ya, B. Tertambat hati, terpaut sayang. Jelas ya, ini bisa dicari ya, cari sendiri bisa ini. Makna ini makna apa sih namanya? Mana ungkapannya ada ini kalau di KBBI kayaknya, mungkin. Tapi kayaknya ada sih. Terus 15. Menguak nama cahaya, oke. Gaya bahasanya apa ini? Yang terkandung dalam puisi ini apa? A, B, C, D, E. B. B ya, jelas ya, personifikasi ya. Apa ya personifikasinya di bagian apa ini? Kelihatan banget ya sebenarnya ini ya. Menguak purnama, cahaya menyayat mulut dan mata. Cahaya itu cahaya ya. Cahaya menyayat mulut dan mata. Apakah bisa ya? Yang menyayat itu ya manusia ya. Melakukan aktivitas sayat itu ya manusia. Menjengking kereta. Apakah bisa menjengking kereta? Ya. Menjengking jiwa sayata terus ke dada ya. Dari kalimat cahaya menyayat mulut dan mata itu sudah kelihatan itu personifikasi. Kelihatan. Saya lanjut, ini juga jelas. Lanjut 16.
Kata serapan yang berasal dari bahasa asing digunakan secara tepat dalam kalimat. Langsung saja ya. Misal, para wakil rakyat yang duduk di DPR harus dapat menyampaikan inspirasi masyarakat kepada pemerintah, betul? Salah. Harusnya apa ini? Aspirasi. Oke, B. Tampaknya isi pasal-pasal dalam perundangan ini tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan, betul? Betul. 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 Yang C, kami tidak suka membeli barang-barang yang kuantitasnya kurang baik, betul? Salah. Salah. Harusnya apa? Kualitas. Kualitas. Oke, kualitas. Yang apa ini? Yang D, kita dapat menjangkau desa terpencil ini dengan menggunakan sarana komunikasi sepeda motor, betul? Salah. Salah. Harusnya. Transportasi. Oke, orang itu dapat memanfaatkan waktu secara selektif sehingga sukses dalam usahanya, betul? Salah. Salah. Harusnya. Efektif. Oke, efektif ya, ya jelas ya. Lanjut. Majelis metonimia terdapat pada kalimat A, B, C, D, E. A. Oke. Yang E itu apa yang E? Merindukan senyumnya yang manis itu apa? Apa ini, Hayo? Yang E itu apa? Aku merindukan senyumnya yang manis itu. Waduh. Sinestesia. Oke, pertukaran indera ya. Jelas ya. Lanjut. Ini soal oke. Bandung terkenal sebagai kota kembang yang saat ini sedang berkembang dan penduduknya diwajibkan untuk menanam kembang di halaman rumahnya. Perbedaan makna yang kata kembang pada halaman di atas disebut apa? A, B, C, D, E? C. 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 Homonim. Oke. Yang jawab homonim, kenapa homonim? Mbak Nur Wahyuningsih mungkin mau menjelaskan gimana ini disebut homonim. Karena tulisan sama ejaannya sama tapi maknanya berbeda. Oke, betul ya, homonim. Ya, kembang, berkembang, kota kembang, menanam kembang ya, betul. Ini homonim sama bunyi sama ejaan beda maknanya. Waduh, udah mantap-mantap. Udah bisa ya. Makna mungkin bisa ya kalau mau tanya-tanya soal makna boleh ya lewat chat atau mungkin di grup, diskusi di grup boleh. Nah, gitu. Kita sudah jam 5.20 ya. Pertemuan, oke, saya stop record dulu nih. Sebentar.